Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakelap. Kali ini kita akan membahas bagaimana aman mengemudi pada saat kita sedang berpuasa. Tentunya kondisi berpuasa ini bisa mempengaruhi keselamatan kita selama mengemudi. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi ketika kita mengemudi pada saat kita sedang menjalani ibadah puasa. Nah, apa saja tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan bagaimana kita menyikapinya supaya kita tetap aman di jalan raya? Mari kita bahas sama-sama bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Kondisi berpuasa ketika kita tidak makan dan minum sepanjang hari tentunya bisa berpengaruh pada kondisi fisik kita dan dengan sendirinya bisa berpengaruh kepada kewaspadaan kita selama mengemudi. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khususnya kalau kita akan melakukan perjalanan jauh. Misalnya mudik lebaran yang tentunya dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri yang pasti masih puasa kan. Nah, apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan dan bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama adalah perubahan pola tidur kita. Pada saat bulan Ramadan, umumnya orang-orang akan memiliki jam tidur yang bisa dikatakan lebih sedikit karena kita harus bangun di dini hari untuk melaksanakan sahur. Perubahan pola tidur dan juga perubahan pola makan ini sedikit banyak akan mempengaruhi bagaimana kita mengalami kelelahan. Karena tentunya kalau kita melakukan perjalanan jauh seperti mudik lebaran, ditambah lagi kondisi lalu lintas yang pastinya lebih padat, ini akan memunculkan risiko kita lebih cepat atau lebih sering mengalami kelelahan. Dan ini tentunya perlu diwaspadai supaya kita bisa tetap aman dan selamat sampai ke tujuan. Hal kedua adalah dehidrasi. Pada saat kita berpuasa, pastinya tubuh akan mengalami atau kehilangan cairan tanpa bisa diganti pada siang hari. Dehidrasi ini memiliki efek antara lain adalah misalnya pengurangan dari volume darah karena cairan tubuh kita mengalami kekurangan cairan. Dalam kondisi dehidrasi, tekanan darah kita akan menurun dan ini bisa berpengaruh pada kondisi fisik kita, seperti mudah mengalami kelelahan dan juga penurunan konsentrasi. Selain itu, kondisi lapar tentunya akan membuat kadar glukosa di dalam darah kita juga berkurang dan di mana glukosa adalah makanan untuk otak kita. Tentunya ini juga berpengaruh pada fokus dan konsentrasi kita. Karena itu sangat penting untuk kita menjaga gizi yang seimbang dan juga pemenuhan kebutuhan cairan pada saat mulai berbuka sampai dengan sahur. Supaya pada saat kita harus mengemudi jauh dalam keadaan berpuasa, tidak meningkatkan risiko kita mengalami kecelakaan. Kemudian juga untuk smart drivers yang memiliki masalah dengan metabolisme, misalnya diabetes atau hipoglikemia, nah ini juga perlu diperhatikan kalau memang harus atau berencana melakukan perjalanan jauh mengemudi pada saat mudik lebaran. Karena kondisi berpuasa tentunya akan menurunkan kadar glukosa dalam darah dan efeknya itu tentunya ke kemampuan kita konsentrasi apalagi kalau kita harus mengemudi dan melakukan perjalanan yang jauh. Nah, itu tadi beberapa faktor yang perlu smart drivers perhatikan ketika akan melakukan perjalanan jauh pada saat kondisi berpuasa. Nah, tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mensiasati kondisi ini. Yang pertama, kita bisa melakukan yang dinamakan perencanaan perjalanan. Kondisi jalan raya pada saat arus mudik pastinya akan lebih padat dan juga tidak dalam kondisi yang normal. Nah, ini membutuhkan perencanaan kita. Yang pertama misalnya merencanakan rute. Kita harus lewat mana. Selain rute juga kita perlu merencanakan di mana kita akan istirahat. Ingat, kondisi jalanan sedang padat. Kita nggak bisa mengasumsikan kalau misalnya kondisi normal, katakanlah Jakarta ke Yogyakarta, perlu hanya kurang lebih 8 jam misalnya. Nah, kalau dalam kondisi arus mudik, bisa jadi itu menjadi 12 jam, bahkan 24 jam kalau terjadi kemacetan yang parah. Makanya perencanaan perjalanan ini perlu kita lakukan. Dan kita harus bisa memperkirakan kira-kira kalau misalnya
saya tidak sampai, saya kira-kira bisa istirahat di mana saya bisa tidur, atau kalau perlu misalnya targetnya diperpendek, kita mampir di kota kecil tertentu, kita sewa hotel supaya kita bisa beristirahat dengan baik. Nah, perencanaan perjalanan ini pastinya akan membuat perjalanan mudik Smart Drivers menjadi lebih nyaman, dan juga tentunya risiko Smart Drivers mengalami kecelakaan akan lebih rendah. Selain perencanaan perjalanan, yang tidak kalah penting adalah persiapan fisik. Ya, untuk itu tentunya kita harus memiliki istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini bukan cuma malam ketika besoknya kita akan berangkat, bahkan kita sudah atur minimal paling nggak seminggu sebelumnya kita sudah tidur cukup, supaya badan kita fit, kemudian juga kita fresh untuk melakukan perjalanan jauh. Pola tidur kita yang berubah selama bulan Ramadan tentunya perlu perhatian dari kita untuk mensiasati supaya kita memiliki istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan mudik. Kemudian juga untuk menjaga kondisi tubuh kita pada saat berbuka dan sahur, perhatikan apa yang Smart Drivers makan. Pola makan kita akan menentukan kemampuan fisik kita, dan pastinya makan dengan gizi seimbang dan juga cukup terhidrasi dengan minum air. Ini akan membuat kita lebih siap pada saat kita akan melakukan perjalanan jauh, khususnya pada saat mudik. Perencanaan perjalanan sudah siap, kita sudah di jalan. Yang perlu Smart Drivers lakukan adalah terapkan prinsip defensif. Jangan lupa bahwa akan ada banyak orang yang mungkin belum pernah jalan atau melakukan perjalanan luar kota. Dan ini bisa menambah risiko kita ketika berada di jalan raya pada saat arus mudik lebaran. Nah, tentunya perhatikan potensi-potensi bahaya di sekitar kita dan selalu menerapkan prinsip defensif ini akan bisa menurunkan risiko kita mengalami kecelakaan. Yang terakhir, dengarkan isyarat tubuh Anda ketika Anda sedang mengemudi. Jujur pada diri Anda sendiri, kalau Anda lelah, pastikan Anda beristirahat. Tidak perlu maksa. Kampung halaman Anda nggak akan pergi kemana-mana. Dan yang paling penting adalah kita selamat sampai di tujuan. Jadi nggak perlu buru-buru, jangan ngebut, kalau capek istirahat. Oke Smart Drivers, itu tadi beberapa tips terkait dengan mengemudi jarak jauh pada saat sedang berpuasa. Nah, tentunya keselamatan kita dan keselamatan orang lain adalah prioritas utama selama kita melakukan perjalanan. Tetap aman di jalan, stay smart on the road.